Hai hai hai, assalamualaikum semuanya. Kita bikin sambal goreng petayu. Ini bisa dijadikan sebagai stok sambal di rumah atau juga bisa dijadikan sebagai ide jualan loh. Untuk jualan bisa dikemas dengan cup seperti ini. Dan untuk harganya tentu saja menyesuaikan dengan modal teman-teman masing-masing berkaitan dengan harga-harga bahan-bahannya di daerah teman-teman masing-masing ya. Untuk stok sambal di rumah ataupun untuk stok jualan, untuk tips penyimpanan sambalnya agar awet tahan lama tanpa kulkas atau lemari pendingin, simak tips-tipsnya di kolom deskripsi ya. Untuk bahan utamanya sambal goreng petai kita tentu saja ada petai ya. Di sini petainya itu kurang lebih 5 papan atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan ini petainya dibiarkan bulat utuh seperti ini. Lalu untuk bahan-bahan bumbu-bumbunya itu sendiri di sini ada sekitar 35 buah cabai merah keriting, boleh ditambah kalau mau lebih pedas lagi. Selanjutnya ada 7 buah tomat merah berukuran sedang, 3 saset terasi, 8 siung bawang merah, boleh ditambah kalau mau lebih wangi aroma sambalnya, dan juga kurang lebih 1 sendok makan gula merah. Untuk gula merahnya ini bisa diganti dengan gula pasir ya. Dan khusus untuk rasa manisnya ini tentu saja sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jadi untuk ukuran gulanya bisa ditambah ataupun dikurang. Oke, selanjutnya langkah pertama di sini kita akan haluskan terlebih dahulu untuk bumbu-bumbu sambalnya. Jadi di sini saya menghaluskan bumbu sambalnya itu menggunakan bantuan blender, dan pertama sekali saya akan letakkan irisan tomat. Tomat ini fungsinya sebagai pengganti air ataupun minyak yang akan membantu pisau blendernya mudah dalam bekerja melumatkan bumbu-bumbunya. Dan untuk pemberian garamnya sebaiknya jangan ditambahkan pada proses ini ya. Jadi untuk pemberian garamnya nanti kita koreksi rasa saja, karena di sini sudah ada terasi yang tentu saja sudah ada rasa asinnya. Dan untuk tomatnya sebagian kita blender halus dan sebagiannya lagi kita rajang-rajang agar nanti sambal goreng petai kita itu tetap ada teksturnya ya, tidak benar-benar halus. Nah, sementara itu untuk petainya ini sendiri kita goreng sampai kering, sampai matang. Nah, kalau sudah mengapung seperti ini tandanya petainya siap untuk kita angkat dan kita tiriskan. Kenapa petainya digoreng terlebih dahulu? Karena ini sambalnya untuk stok dalam jangka waktu beberapa hari ke depan. Jadi agar sambalnya lebih awet, petainya sebaiknya digoreng terlebih dahulu. Dan ini dia untuk petainya yang sudah kita goreng tadi. Sementara itu untuk bumbu-bumbunya yang sudah halus dan tomat yang kita rajang-rajang tadi. Dan untuk gula merah atau gula arennya ini ditambahkan setelah bumbu sambalnya kita tumis dengan benar-benar mateng ya. Oke, kita tumis bumbunya ini dengan minyak yang benar-benar sudah panas. Pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu untuk bumbu halusnya sampai benar-benar matang, sampai benar-benar tercium aroma wangi dan tidak ada lagi aroma bau langu. Untuk penumisan bumbunya ini, kalau untuk pengawetan dalam jangka waktu yang lama sebaiknya gunakan minyak yang agak banyak. Fungsinya minyak ini adalah sebagai bahan pengawet alami ya. Dan jangan lupa untuk sesekali diaduk-aduk seperti ini agar tidak berkerak dan gosong. Dan juga agar awet tahan lama, kita menumis bumbunya harus benar-benar matang dan agak lama ya. Setelah agak lama ditumis dan bumbunya dipastikan benar-benar udah matang, lalu kemudian di sini kita tambahkan tomat yang dirajang-rajang tadi. Lalu kembali kita tumis sampai tomatnya ini benar-benar matang dan sampai hancur. Untuk menghancurkannya kita bantu dengan menggunakan sendok penggorengan.
Dengan ditekan-tekan atau dibejek-bejek seperti ini agar lebih cepat matangnya dan lebih sempurna matangnya. Harus benar-benar matang ya, karena kalau tidak sampai benar-benar matang nanti sambalnya akan mudah basi. Dan untuk penggunaan tomat ini bisa diganti dengan asam jawa yang dilarutkan dengan sedikit air. Dan kalau teman-teman menggunakan asam jawa, sebaiknya untuk penggunaan gula merah atau gula arennya diganti dengan gula pasir atau gula putih saja, karena kalau dengan penggunaan asam jawa ditambah dengan penggunaan gula aren maka nanti warna sambalnya akan menjadi merah gelap. Dan ini kelihatan ya, untuk sambalnya itu masih bertekstur karena tomat yang kita rajang tadi. Dan ini juga udah benar-benar mateng, aromanya itu udah benar-benar wangi, serta suara tumisannya juga sudah garing. Minyaknya sudah terpisah dengan sendirinya dari bumbunya. Dan ini tandanya sudah siap untuk kita masuk ke proses berikutnya, yaitu penambahan gula aren. Nah, untuk gula arennya ini agar bisa lebih mudah larutnya, sebaiknya gula arennya disisir halus terlebih dahulu. Dan ini gula arennya sudah larut semua, terlihat ya, jadi warna sambalnya itu semakin cantik, warna merah sambalnya semakin terang, dan ini kelihatan ada teksturnya. Jadi kalau kita mau sebagai ide jualan sambal, ini sangat menarik ya, karena terlihat seperti sambal homemade beneran, bukan sambal pabrikan yang bumbunya benar-benar halus. Dan setelah semua gula arennya larut, kemudian langkah selanjutnya adalah penambahan seasoning. Tambahkan garam dan penyedap sesuai dengan selera lidah masing-masing. Tentu saja dikoreksi rasa ya, karena tadi kita menggunakan terasi, jadi sudah ada sedikit rasa asinnya. Jadi di sini saya hanya menambahkan kurang lebih 1 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh MSG. Untuk MSG-nya boleh di skip bagi yang tidak suka pakai MSG. Dan juga untuk penggunaan gulanya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lalu kemudian setelah itu kita aduk-aduk sampai seasoningnya larut dan tercampur merata dengan bumbunya, dan kembali kita koreksi rasa. Ketika rasanya kita koreksi sudah pas, lalu kemudian kita tambahkan petai goreng. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata dan kembali kita masak sampai bumbu sambalnya itu meresap ke dalam petainya. Jadi pada tahap ini kita masak dengan waktu sedikit agak lama dan tentu saja dengan api yang sangat kecil, agar bumbunya bisa meresap dengan sempurna ke dalam petainya dan juga agar tidak gosong. Jangan lupa untuk sesekali diaduk-aduk seperti ini agar tidak berkerak dan gosong di bagian bawahnya ya. Dan ini Masya Allah, aroma sambal goreng petai ini benar-benar wangi, benar-benar harum, serta rasa sambal petainya itu sendiri, khusus untuk petainya yang digoreng terlebih dahulu ini, rasanya jauh lebih pulen, lebih gurih, dan lebih enak loh dari petai yang disambal mentah. 2000 years later. Oke, ini setelah beberapa lama kita masak dengan api yang benar-benar kecil, ini sudah siap untuk kita matikan api kompornya dan kita sajikan untuk dinikmati di rumah. Ini dinikmati dengan nasi hangat, ini sudah sangat enak ya. Namun kalau untuk jualan ini sebaiknya ditunggu sampai benar-benar dingin baru dikemas di cup yang sudah disterilkan terlebih dahulu sebelumnya, agar bebas dari bakteri-bakteri dan bisa awet tahan lama. Meskipun disimpan di suhu ruang tanpa lemari pendingin atau kulkas, namun jika mau lebih awet dan lebih tahan lama lagi, sebaiknya simpan di lemari pendingin ya. Oke, dengan demikian inilah dia resep kita kali ini, yaitu sambal goreng petai. Untuk rasanya itu benar-benar sempurna ya. Jadi pedas, manis, asin, asam,
gurih dan tentu saja enak. Recommended banget untuk teman-teman semua recook. Buat stok sambal di rumah, apalagi di musim bulan puasa seperti ini, untuk sahur jadi tinggal set-set aja. Teman-teman tinggal goreng teman makannya saja seperti ikan, ayam, telur, tahu, dan lain sebagainya. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih untuk semua yang udah nonton. Dan jangan lupa ya untuk selalu memberikan dukungan agar channel saya ini bisa lebih berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan juga tekan tanda lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.